Sukseskan pemilihan Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu 9 Desember 2015. Inilah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan 2015. Pasangan nomor 1, Dr. Haji Muhammad Zairullah Azhar dan Dr. Haji Muhammad Syafi'i MSI. Pasangan nomor 2, Haji Syahbiri Nur dan Haji Rudi Resnawan. Pasangan nomor 3, Haji Muhyiddin dan Haji Gusti Farid Hasan Aman. Ayo datang beramai-ramai, pastikan Anda memilih Rabu 9 Desember 2015. Ingat, Baitih memilih, pastikan pilihan Anda, kenali pasangan calon pilihan Anda, dan tentukan dengan cerdas untuk kemajuan Kalimantan Selatan. Yang menang kada baampik, yang kalah kada menampik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera selalu untuk kita semua. Selamat datang dalam acara debat calon Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015. Debat kali ini adalah debat pertama dari 3 kali debat yang telah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan. Debat kita pada malam hari ini bertemakan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan, politik dan hukum, kebudayaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Saya, Andi Tendri Sompa, akan memandu acara ini kurang lebih 2 jam ke depan. Hadirin dan pemirsa, langsung saja kita sambut calon Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor urut 1, Bapak Dr. Haji M. Zairullah Azhar. Hadirin dimohon agar tenang. Selamat datang Pak Zairullah. Terima kasih atas waktu. Berikutnya kita sambut calon Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor urut 2, Bapak Haji Syahbiri Nur Esos MH. Selamat datang Pak Syahbirin. Kami mohon kepada hadirin agar tidak gaduh, agar diskusi, agar debat kita pada malam hari ini dapat berlangsung dengan tenang. Selanjutnya, mari kita sambut calon gubernur dengan nomor urut 3, Bapak Haji Muhyiddin. Selamat malam dan selamat datang Pak Haji Muhyiddin. Silahkan memberikan tepuk tangan yang meriah kepada 3 calon pemimpin Kalimantan Selatan. Debatnya tidak akan dilanjutkan ketika masih banyak yang berteriak. Sekali lagi mohon hadirin agar bisa mematuhi aturan yang telah dibacakan oleh MC sebelumnya. Baiklah pemirsa dan hadirin yang berbahagia pada malam hari ini, acara debat kita pada malam hari ini akan dibagi dalam 5 segmen. Segmen pertama, pemaparan visi dan misi dan penajamannya. Segmen kedua, pertanyaan yang akan diambil secara acak oleh masing-masing calon gubernur. Segmen ketiga, pertanyaan antar calon. Dan segmen keempat, ada tayangan visual berita. Dan segmen terakhir adalah penutup dan closing statement. Dalam setiap segmen ada waktu yang telah ditetapkan kepada calon untuk menjawab ataupun bertanya. Mohon kiranya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan saya akan memotong ketika waktu yang diberikan telah habis dan juga saya akan memberikan kesempatan
ketika waktu masih ada tersisa. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, kita awali segmen pertama dengan mendengarkan pemaparan visi dan misi dari calon gubernur dengan nomor urut 1, Bapak Dr. Haji M. Jairullah Azhar. Waktu Bapak 3 menit. Ya. Dimulai dari sekarang. Saya hormati Ketua KPU dan Komisioner KPU, Ketua Bawaslu, teman-teman sahabat saya kandidat, para sahabat semua dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Diawali dengan ucapan puji syukur kepada Allah SWT dan salam salawat terhadap pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Izinkan saya menyampaikan bahwa sebelum saya menyampaikan visi misi ini, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa saya bersama dengan pasangan calon wakil gubernur bersama tim, kami berdiskusi, kemudian kami berkeliling Kalimantan Selatan mencari persoalan apa yang mendesak di tengah-tengah masyarakat hari ini. Sekaligus juga melakukan evaluasi tentang persoalan-persoalan apa yang hari ini juga terjadi di Kalimantan Selatan. Dari apa yang kami lakukan selama ini, kami menemukan persoalan-persoalan yang sudah sering kami sampaikan di forum-forum, baik di forum debat sebelumnya maupun di tengah-tengah masyarakat. Ada hal yang mengiriskan bagi kita di Kalimantan Selatan, bahwa ternyata salah satu indikator pembangunan yang pada hakikatnya pembangunan itu adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, yakni indeks pembangunan manusia. Hari ini kita masih berada pada posisi yang di bawah ya. Dan kalau kita lihat bahwa 10 tahun terakhir terjadi penurunan yang sangat tajam. Di tahun 2000-2003 kita pernah berada pada posisi 7 di Indonesia, Kalteng 27, Kaltim 24. Tapi hari ini kita berada pada posisi 25, 26, 27. Ini masih hangat diskusinya. Kemudian yang kedua, tentu kalau kita melihat posisi IPM ini, di mana domainnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, lalu bagi pertanyaan bagaimana? Nah, hari ini angka kemiskinan Kalimantan Selatan memang menjadi menarik. BPS yang saya baca itu mengatakan bahwa dengan Rp11.000 per hari, maka rakyat Kalimantan Selatan itu sudah tidak miskin. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa ternyata angka pendidikan kita relatif juga masih sangat rendah. Nah, angka kesehatan kita bahkan sangat menyedihkan. Kita berada di posisi 31 dari 34 provinsi. Oleh sebab itu kami muncul dengan visi Kalsel harus lebih baik dan berkah di masa akan datang. Kenapa? Karena ini harus kita rubah, harus kita naik IPM-nya, kemiskinannya harus kita atasi, dan itu tentu perlu kerja keras, kerja bersama seluruh masyarakat, pemerintah, provinsi. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan visi dan misi dari calon gubernur dengan nomor urut 2, Bapak Haji Sabirin Nur, Esos MH. Waktu Bapak 3 menit. Assalamualaikum. Swastiastu. Puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita bisa berkumpul. Dan pada momen yang sangat berharga malam hari ini, izinkan saya menyampaikan visi misi yang berkaitan dengan pencalonan kita sebagai salah satu kandidat calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Kita punya visi mapan ya. Mapan ini maksudnya mandiri dan terdepan. Yang kita maksud dengan mandiri, kita berharap Kalimantan Selatan ke depan mempunyai kemampuan atau berdaya di dalam kerangka membangun kehidupan sosial kemasyarakatan dengan kekuatan sendiri. Kemudian yang dimaksud barangkali yang terdepan ini yang ketermuka atau paling diunggulkan, paling unggul, atau kalau boleh dikatakan unggul ya. Ini maksudnya adalah bisa kita capai keunggulan Kalimantan Selatan ini ke depan
apabila kita mau bersama bekerja keras, tentunya tidak hanya dari pemerintah provinsi tapi juga pemerintah kabupaten kota, ada sinergis, dan juga tentunya dari kita butuhkan peran seluruh komponen masyarakat. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ada 3 hal yang sering saya ungkapkan dalam kerangka misi ke depan ini. Yang pertama adalah masalah kesejahteraan. Kita tidak pernah letih untuk selalu menyuarakan yang namanya kesejahteraan. Kita berjalan ke seluruh sudut desa di Provinsi Kalimantan Selatan, masih ada masyarakat kita yang belum beruntung. Oleh karena itu kita butuh kesejahteraan buat masyarakat kita. Yang kedua, kita ingin membangun infrastruktur yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Dan yang ketiga, tentu kita ingin pemerintahan kita ke depan, tata kelolanya menjadi tata kelola pemerintahan yang profesional, yang bertanggung jawab, transparan, dan dipercaya oleh rakyat. Terima kasih. Masih ada waktu 31 detik. Kalau ingin menambahkan. Jadi kita butuh yang namanya human relation. Kita butuh yang namanya komunikasi sesuai era sekarang ini. Kita tidak bisa menjalankan satu program dengan baik Telah habis. Berikutnya, mari kita simak pemaparan visi dan misi calon gubernur dengan nomor urut 3, Bapak Haji Muhyiddin. Waktu tempat 3 menit dimulai. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Yang saya hormati seluruh undangan yang berhadir pada hari ini, dan yang saya banggakan ada sanak dan kakanda saya, 2 calon. Marilah dalam kesempatan yang baik ini kita manjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan di pertemuan debat pertama ini membuahkan hasil yang terbaik bagi pemimpin Kalimantan Selatan, dan juga mudah-mudahan kita diberikan beberapa nikmat, terutama nikmat kesehatan. Semoga kita dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan kita sehari-hari. Salam dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, visi misi kami adalah visi misi Murah Senyum, yaitu terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai gerbang Kalimantan yang mandiri, sejahtera, bermartabat, religius, beriman, dan bertakwa. Kenapa? Karena apabila Kalimantan Selatan ini bisa mandiri, tentu semua masyarakat bisa sejahtera dan juga bisa bermartabat dan juga religius, beriman. Kalau kita sudah bisa mandiri, mandiri itu ada bermacam-macam, nanti akan kami laksanakan. Visi kami adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia yang maju, profesional, dan religius. 2. Meningkatkan kedaulatan pangan dan energi yang mantap dan berkelanjutan. 3. Meningkatkan daya saing ekonomi rakyat yang berbasis industri, kreatif, agroindustri, dan pengembangan produk unggulan daerah. 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, maju, aktivitas, optimalisasi pelayanan publik, dan transparan. 5. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dan infrastruktur untuk mengembangkan pusat-pusat pembangunan pariwisata dan memperlancar konektivitas antar wilayah. Insya Allah apabila kami melaksanakan, kami mudah-mudahan bisa meningkatkan apa yang kami sampaikan dalam misi ini. Insya Allah Kalimantan Selatan bisa mandiri di tahun 2016 dan 2019. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selesai. Waktu Bapak masih ada 25 menit, 25 detik, maaf. Cukup. Saya langsung kepada calon dengan nomor urut 2, Bapak Haji Sahbirin Nur SOS MH. Sebagaimana misi Bapak yang kedua terkait mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan. Padahal dalam banyak contoh yang kita lihat,
peningkatan perekonomian selalu diikuti dengan pengurasan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Pertanyaannya adalah, kebijakan apa yang Bapak buat dalam menyikapi kondisi tersebut? Waktu Bapak 2 menit, dimulai. Daerah yang berbasis sumber daya lokal yang katakanlah berwawasan lingkungan ya. Tadi dikatakan bahwasanya kondisi sekarang sebenarnya sebaliknya. Saya pikir tidak seluruhnya juga benar ya. Tapi yang jelas kebijakan kita ke depan nanti kalau kita menggunakan sumber daya lokal untuk pengembangan ekonomi daerah yang bisa meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, tentunya kita akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang wawasan lingkungan ini, baik tentang masalah regulasinya maupun masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan. Kadang-kadang kita di lapangan ini mungkin tahu ya aturannya, regulasinya tahu, tapi kadang-kadang ada juga masyarakat kita atau siapa saja yang sedikit nakal, melanggar dari aturan yang sudah ada. Nah, oleh karena itu kita berharap kebijakan kita ke depan, penggunaan kita terhadap sumber daya alam, terhadap sumber daya lokal yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini, tentunya wawasan lingkungannya akan lebih kita pertajam lagi, kita perhatikan. Nah, baik itu masalah regulasinya maupun masalah nanti pengawasannya di lapangan. Selain itu sinergisitas kerjasama antara pemerintah provinsi maupun aparat-aparat unsur lainnya, katakanlah kepolisian maupun TNI. Sekali lagi kami ingatkan bahwa tepuk tangan akan diberi kesempatan oleh moderator. Selanjutnya, pertanyaan untuk calon gubernur dengan nomor urut 3, Bapak Haji Muhyiddin. Dalam misi pertama Bapak menyebutkan bahwa mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia dengan menitik beratkan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial, budaya dan agama yang berlandaskan pada IPTEK dan IMTAK. Pertanyaannya, bagaimana Bapak mengimplementasikan misi tersebut dalam bentuk kebijakan dan regulasi agar hal tersebut dapat terwujud? Waktu Bapak 2 menit. Terima kasih. Untuk ini kami di segi pendidikan, insya Allah terutama kami ingin meningkatkan kesejahteraan guru. Kalau guru ditingkatkan kesejahteraannya, insya Allah pendidikan itu akan berjalan baik. Itu terutama. Yang penting kesejahteraan guru ditingkatkan. Yang kedua, untuk kesehatan, sesuai dengan misi kami akan menjalankan di seluruh kabupaten kota itu kita membangun puskesmas rawat inap. Itu yang penting, rawat inap, dan juga untuk menjalankan benar-benar kita bantu masalah posyandu balita dan posyandu lansia. Jadi di seluruh Kalimantan Selatan apabila itu dilaksanakan oleh kesehatan yang ada di Kalimantan Selatan, tiap kabupaten itu insya Allah itu kesehatan meningkat, karena segi daripada posyandu balita dan posyandu lansia itu kita tingkatkan, insya Allah itu akan membaik untuk kesehatannya. Dan juga untuk sumber daya untuk supaya masyarakat ini religius sesuai dengan ada, mudah-mudahan kita selalu dalam agama kita tingkatkan, kita siarkan terus di tiap-tiap masjid dan langgar supaya setiap hari
itu anak-anak kita berikan untuk membaca Al-Quran di tiap langgar dan rumah ataupun di masjid-masjid. Mungkin itu saja. Waktu Bapak masih ada. Visi Bapak yang keenam, meningkatkan keunggulan modal sosial, kultural, dan modal spiritual demi terwujudnya kohesi dan kepedulian sosial, serta terbangunnya etos kerja unggul berbasis nilai-nilai sosial, budaya lokal, dan terbentuknya komunitas-komunitas ilahiyah di tengah kemajuan fisik dan ekonomi yang semakin pesat. Cara apa yang Bapak lakukan agar negara kesatuan Republik Indonesia terjaga di satu pihak dan di pihak lain juga dapat membentuk komunitas-komunitas ilahiyah? Waktu Bapak 2 menit. Pertama tentu grand strateginya adalah, ya sederhana, saya akan melakukan 4 hal penting ya. Kita akan berikan prioritas terhadap pembangunan, pertama SDM, 2 ekonomi, 3 infrastruktur, dan penguatan pemerintahan. Nah, kalau kita bicara yang berkaitan dengan persoalan yang identitas, saya mengatakan bahwa kita butuh identitas lokal ya, identitas daerah. Identitas daerah adalah Banjar. Bahwa kultur budaya Banjar ini harus menjadi simbol sekaligus substansi bagi pembangunan di Kalimantan Selatan. Adanya kegotong royongan, ramah tamah, tanpa membedakan apapun di siapapun, dan sebagai masyarakat yang religi, saya yakin bahwa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah ke depan akan dapat kita capai. Kita harus tahu bahwa hari ini kita tidak bisa dengan perspektif sempit ya, melihat pembangunan dari konteks dinamika ekonomi, sosial, politiknya. Tetapi kita harus melihat isu-isu global, apalagi hari ini, besok 15 Desember, kita akan memasuki MEA ya, di mana ya tentu ini adalah sebuah hakikatnya liberalisasi jasa dan perdagangan. Ada kompetisi, dan dalam hal ini kita membutuhkan memang kekuatan budaya, kekuatan katakanlah ya komitmen lokal. Oleh sebab itu, menurut kami harus ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, sekaligus ya tentunya ada aturan lembaga yang akan melakukan antisipasi terhadap apa-apa yang akan menjadi tantangan kita di masa depan. Sehingga insya Allah kohesivitas antara persoalan sosio dan religi ini akan menjadi nilai yang akan justru menjadi tidak hanya punya daya saing, daya saring, dan juga daya juang. Saya kira ini Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada ketiga calon gubernur Kalimantan Selatan. Hadirin dan pemirsa, kita akan masuk pada segmen kedua dalam debat pertama kita pada malam hari ini. Dimohon agar bisa tenang, acara kita akan lanjutkan kembali. Masih dalam debat calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015. Segmen 1 telah kita lalui, segmen selanjutnya adalah pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim 8 yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam segmen ini, masing-masing calon akan mengambil satu gulungan pertanyaan yang berada dalam wadah di depan para calon. Selanjutnya saya akan membacakan dan masing-masing calon diberi waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, hadirin dan para pemirsa, kesempatan pertama saya silakan calon dengan nomor urut 3, Bapak Haji Muhyiddin, untuk mengambil satu gulungan pertanyaan.
pertanyaan yang Bapak pilih adalah pertanyaan nomor 1. Kalimantan Selatan di satu sisi menyumbang devisa terbesar bagi negara. Pada sisi yang lain, Kalimantan Selatan masih diselimuti berbagai persoalan yang penyelesaiannya memerlukan kewenangan pemerintah pusat. Sebagai contoh, krisis ketenaga listrikan, padahal kita tahu Kalimantan Selatan sebagai lumbung batu bara. Selain itu juga, permintaan terhadap pembangunan infrastruktur tidak serta-merta mendapat respon dari pemerintah pusat. Pertanyaannya, strategi apa yang Bapak lakukan ketika Bapak terpilih menjadi Gubernur Kalimantan Selatan dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah agar dapat membawa Kalimantan Selatan keluar dari persoalan ini? Waktu Bapak 3 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kalau kami seandainya Allah mengizinkan kami menjadi Gubernur Kalimantan Selatan, kami akan mencoba mengusulkan kepada pemerintah pusat, karena kita paling baik termasuk terbanyak untuk pendapatan daerah yang kita masukkan ke pusat, tetapi dikembalikan ke daerah kita hanya sebagian merata. Ini harus kita perkuat dengan ada beberapa ormas-ormas elemen masyarakat yang ada. Saya ingin bekerja sama bagaimana menuntut kepada provinsi pemerintah pusat untuk paling tidak separuh atau sebagian itu akan diberikan kepada pemerintah provinsi, karena kita ini adalah lumbung batubara, tetapi kalau lumbung batubara ini hasilnya seluruh masuk ke pusat, lalu sebagian kecil itu dikembalikan kepada pemerintah provinsi, disamakan dengan yang lain, berarti kita menyumbang daripada penghasilan itu terlalu banyak tapi masuknya sedikit. Ini saya akan coba dengan beberapa tokoh masyarakat ataupun elemen masyarakat yang membentuk bagaimana ini nanti mengusulkan kepada pemerintah pusat. Dan juga kita ini adalah lumbung daripada batu bara, tetapi listrik riskan. Nah, jadi kalau seandainya nanti saya menjadi